nggak ngerti kan dulu. Maksud gue, Masih gue tanya polos lo dong. ya? Gue tanya, ini Buat maksudnya apa? gue dikasih duit seamplop tuh gepok kan, segepok gitu. Isi berapa, Bu? Uangnya 100 ribuan semua. Dia ngasih gue nih buat kamu. Terus gue nggak ngerti kan, itu maksudnya dalam situasi event, dalam situasi kita lagi ada projectnya emang panjang sih, udah keluar kota terus. Gue nggak ngerti, gue langsung tanya, ini duit apa ya? Ya duit buat kamu belanja aja. Gue masih polos banget, sumpah. Gue waktu itu dia butuh manajer nih orang. Iya makanya. Terus gue langsung gini, Digelutin aja lagi lah. Di podcast KDRT, kisah dalam rumah tangga. Apa? Lu Gue deg-degan nih kalau Tia nanya. kosong nggak? Apanya kosong? Itu Minggu depan. Dompetnya. bukan Tahu aja dia. slot Minggu open depan. BO. Ternyata Kata gua kucing. Ternyata Apa? kosong Jadwal. nggak? Ini minggu depan jadwal. Ada yang MC. nanya ini MC. MC. Ya, mau lah. Acara hura-hura. Mau, tapi kan di sini ada 2 cowok nih antara gua sama Asmi. iya. Ya. Kalau Asmi udah bagian syuting aja. Ya ampun jahat banget sih. Rezeki gue ditakerin sama dia. Rezeki takdirin enggak boleh gitu loh. Loh, enggak kan bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Tapi kan gue udah Bagi-bagi. mulai berpikir, gue nggak bisa nih cuma syuting doang. Gue nge-MC gue mau gue kencengin. Oh, gitu. Kebutuhan udah banyak Ya sekarang. udah, Gini aja. lu ribut dulu deh berdua siapa Gini, yang gini. Dia kan bapak, Ya. dia punya anak Anak. satu, kebutuhannya banyak, Ya. ya kan. Terus apalagi Lo lo ngalah nih lo pasti. di mau TV, ya Iya. kan? Tapi bilang sama klien lo, gue 1 juta lebih murah budgetnya daripada Asmi. ngalah. Sama aja dong. Wah, Gimana? Oke nggak? Oke, oke, oke. Iya, ini gue tuh cocok sekali untuk klien-klien yang emang berbudget minim. jangan gitu Berendah dong. untuk meroket Nggak, dia. bentar. 1 juta lebih murah dari Asmi, sedangkan Iya. budgetnya Asmi Gope. 30 juta kan? Oh iya, jadi 29 juta 29 dong. juta. Iya. Betul. Masih mahal Masih dong. mahal. Tapi tuh Amin. ngomong-ngomong MC, gue pengen nostalgia. Apa? Gitu kan. Zaman dulu ketika kita lagi berjuang awal-awal sebagai MC tuh gimana ceritanya ya? Ya ampun. Bayar ongkos sama fee gedean ongkos. Cuma dibayar nasi bungkus dulu, Betul, nggak nasi dibayar. bungkus. Tapi Iya. sebelumnya kita pengen nyapa dulu. Selamat datang di Hai, KDRT Kisah Dalam Rumah Tangga. Pak RT Bu RT. Apa kabar? Duh, ini lagi pada Oh. dari tadi ini kita lagi ngomongin jadwal nih. Iya. Iya nih. Ngomong-ngomong jadwal, ternyata setelah dirunutin ke keluarga, ke kebutuhan, ini ternyata karir ini nih mempengaruhi dengan kondisi kantong ya. Iya, makanya. Benar-benar. Tapi Yang- sebelum mungkin kita ngomongin soal karir, ada apa namanya historinya dulu kali. Kenapa kita memilih profesi kita sekarang? Nah, Itu pasti alasan dibalik itu kan. betul. Jadi Iya. kaknya kali ini di KDRT Ya, adalah career. Career dalam rumah tangga. Career dalam rumah tangga. Kayak company. Iya, kayak company. Musuhnya pitung ya. Iya, kita Gimana? Coba lo dulu dong cerita dong. sebagai Dulu seorang awal karir lu perempuan. gimana sih, Ti? Wah. Kan ada yang awalnya katanya jadi SPG. Iya, akhirnya tawarin jadi MC Oh. gitu ya. Kalau gue itu nggak nyambung semua sih sebenarnya. Secara gue sekolah dari SMP ke SMA, gue nggak mau masuk SMA karena menurut gue SMP sama SMA kayaknya kok sama aja sih pelajarannya. That's why gue ambil pariwisata, tata boga. Tata waktu itu. boga. Iya, SMK Oh. tata boga. Kalau Cita-citanya pengen jadi Bu Siska. Rizka Suitomo. masukkan ya 3 takar ya sendok. Nah, pokoknya intinya gue masuk tata boga. Gue gelutin deh tuh sampai ke KL kan, gue sempet Wih, habis tahun. internasional. Beasiswa. Jadi Iya. TKI. Bukan dong, belajar. Oh, belajar. Iya, belajar. Oh, lu sempat tinggal di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Oh, hampir sempet. setahun, sempet di sana. Oh. Jadi gue belajar dalemin tuh perhotelan, apa Oh, segala gitu. macem. Ah. Ternyata membosankan. Oh, Lama-lama. nggak dapet hype-nya nih, nggak dapet nih. Mungkin karena udah pelajarin terus mentok di situ, jadi gue kayak terus challenge-nya apa lagi? Akhirnya gue ambillah jurusan tadi ya udah deh coba ke ahli gizi, Ahli gizi. Ahli gizi. Iya, itu gara-gara bokap gue sebenarnya. Bokap gue nyuruh gue jadi ahli gizi gara-gara ngelihat nilai paling tinggi adalah gizi gue, nilai gizi. Oh, random. Makanya Random abis. ternyata gue ngejar beasiswa kan, karena waktu itu bokap gue udah pensiun dari gue lulus SMP kan. Jadi gue nggak mau nyusahin ceritanya. Iya. Gue masuk beasiswa, nggak taunya gue dikategorikan mampu. Jadi gue nggak dapat beasiswa uangnya, gue cuma dapat beasiswa bangku. Jadi gue masuk universitas negeri tanpa harus tes. Tapi tetap bayar lah, kan yang gue kejar kan beasiswanya. Benar. Akhirnya gue random nyari mana yang bisa nampung gue beasiswa. Masuklah gue broadcasting. Di
Dapat beasiswa broadcasting. Dapat. Jadi masuknya gratis. Keluarnya bayar kayak WTU. Iya, 3 semester gue gratis. 3 itu di mana, Jakarta? Di Cibubur. Nah itu yang Cibubur. KL itu gue SMA. Jadi gue kelas 2 ke kelas 3 itu gue di KL. Berarti kan tapi lu masih ada nyambungnya. Lu sekolah broadcasting, lu jadi MC sekarang. Dari situlah ketertarikan lo sebagai MC. Dari situ gak sengaja gue jadi MC karena gue sering bantuin teman-teman gue terus produksian. Awalnya tuh gue behind the scene, orang belakang layar, tukang-tukang edit gitu-gitu. Nah terus dia bisa ngedit ya? Iya, kan. Pantesan dia ngedit. Ya? Oh, dia Yustia Studio ya berarti ya. Iya, dari situ ternyata nggak enak, Bo, di belakang layar. Gue pernah tuh ada di posisi gue Astrada plus gue asistenin editor. 3 hari gue nggak tidur, bener-bener nggak tidur. Dari situ gue langsung, gue maunya depan layar. Cocok gue nih kayaknya depan layar nih. Akhirnya ya udah. Keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi lo ingat gak sih event pertama lo itu tuh event apa ketika lo berani banget untuk bilang oke, gue jadi MC nih? Kalau event pertama banget itu nggak komersil, jadi gue lebih kebantuin teman-teman gue, kan banyak anak band tuh dulu, jadi kalau lagi ada ulang tahun itu dia nggak jauh-jauh dari anak band ya? Emang passionnya di situ kayaknya chemistry-nya. Itu belum dibayar tuh. Belum dibayar. Kalau yang benar-benar pertama kali gue dibayar secara profesional itu adalah Jarum Super Soccer. Itu gue langsung ditempa event 40 hari kan dulu ya, sebulan lebih kan? Sebulan lebih? Langsung dapat ya? Baru sehari lu dibayar berapa waktu itu? Waduh, dulu tuh masih kalau nggak salah 300.000 sih. Itu gede loh. 12 juta loh, isi money dong tahun itu. Satu hari itu gue bisa 3 event. Karena kan zaman dulu itu rokok itu adalah sponsor terbesar di semua event kan. Benar banget. Nah terus udah gitu bola, kalau zaman dulu semua match dibikin event. Kalau sekarang kan cuma big match doang. Kalau zaman dulu tuh semua match. Jadi itu pertandingan selama sebulan lebih itu bener-bener match pagi, siang, sore, malam. Itu di event yang di Hangout Places. Jadi pertama kali lo dapet itu langsung ke tempat tuh 40 hari MC terus kan. Langsung ke tempat banget di situ. Udah gitu gue dipartnerin sama MC yang senior banget. Waktu itu siapa? Bogi Ferdiansyah. Gue kira Chris Biantoro kan senior. Bogi kan untuk di event off air kan dia senior kan. Waktu itu gue mau nanya nih, waktu itu lu nge-MC udah kuliah udah selesai? Masih kuliah. Sambil kuliah. Semester 1. Wow. Tahun berapa sih kok? 2004 kan awalnya. 2004. Semester 1 udah bisa nyari duit sebanyak itu. 2005. Ya, 2004 itu gue masih nge-MC yang gak dibayar. Jadi bantuin event-event komunitas-komunitas gitu ya, hore-hore gitu ya. Banget ya, yang kayak gitu-gitulah, bantu-bantu aja. Proyek thank you 2M. Makasih Mbak. Halo 2M, makasih Mbak. Ya ampun. Pengalaman banget tuh berarti tuh ya. Akhirnya lo memutuskan untuk jadi MC terus dari situ ya. Akhirnya dari situ ya nggak sengaja. Itu juga belum gue putusin profesi gue bener-bener jadi MC. Yang penting ngasilin duit aja waktu itu ya. Iya, jadi karena bayaran pertama lo 400.000. 300. Itu gede coy. Gede banget ya. 300.000. Tapi kan setelah gratis langsung 300.000. Langsung 300.000. Tapi dengan ongkos sekali jalan 75.000. Ya nggak apa-apa. Masih cuan lah. Baju pasti dikasih juga kan? Iya lah, baju jersey kan. Jersey, celana jeans, sneakers doang. Dan sampailah lu ke titik ini sekarang ya. Sampai ke sini. Oke, nanti kita juga akan nanya yang lainnya juga ya. Kalau lo gimana awal karir lo? Kalau gue sih sebenarnya dulu mengawali karir sebagai siaran. Penyiar radio? Iya, penyiar radio. Dulu kan gue di Binus. Binus itu ada satu radio kampus namanya B-Voice. Dan sampai sekarang tuh memang lulusan B-Voice tuh terkenal sampai sekarang di radio Jakarta tuh banyak lulusan B-Voice. Gue tertarik itu waktu pertama kali. Kayaknya emang dari dulu tuh gue tipikalnya gini yang suka ngelucu gitu loh. Jadi memang kalau di kelas tuh memang diandelin coba apa gitu. Jadi celutukan gue selalu ditunggu. Nah, berdasarkan pengalaman itu kayaknya gue pengen jadi penyiar ya. Pengen menghibur aja, soalnya gue suka kalau misalnya orang lain ketawa sama jokes gue tuh mendapatkan kesenangan. Jadi lelaki penghibur. Padahal hatinya sedih ya kan. Kayak gitu. Memang gue agak telat untuk memulai MC sih. Jadi mengawali karir gue dari radio. Gue dulu radio kampus dulu. Gue belajar terus. Akhirnya gue diterima di radio
pertama kali di Star tuh, Tangerang. Star, oke. Radio Tangerang yang lokal. ngehits itu ya. Iya, gue fokus radio terus. Nge-MC-nya kan paling kalau Senin sampai Jumat siaran, nge-MC paling Sabtu Minggu kan. Jadi jarang MC sebenarnya. Akhirnya udah lama siaran, pindah-pindah radio, pas nyobain nge-MC, ternyata enak juga nge-MC ya gitu kan. Lumayan ya. Lumayan duitnya. Cuap-cuap dapat duit. Cuap-cuap gitu dapat duit, tapi pertama kali gue nge-MC tuh dibayar pakai nasi kotak di kampus. Oh, nasi kotak di kampus. Nasi kotak. Oke. Bukan 2M ya. 2M masih mending. Masih mending ya. Gitu. Nasi kotaknya nggak ada mereknya lagi. Nggak ada. Gua rasa tuh nasi kotak yang bekas paling murahnya yasinan. doang. Kayak gitu akhirnya berlanjut. Saat itu gue mikir emang gue orangnya kan bukan orang kantoran banget ya. Emang passion tuh kan ada di hati masing-masing. Gue dari dulu gak pengen kantoran. Dan gue ngitung-ngitung, kalau gue jadi MC sekali MC gue segini, itu sudah bisa dapat gaji sebulan gitu kan. Waktu itu ingat gak bayaran pertama lo berapa? Nasi kotak. Nasi kotak. Enggak, secara uang. Secara uang itu yang profesional. Ada 150.000 waktu itu pernah. Dibayar. 150.000. Lumayan tahu. Tapi kecil banget kan. Kecil banget. Karena memang tahun berapa ya itu sekitar 2012an mungkin ya. Kecil lah itu segitu. Kecil kalau 2012 karena udah kesini kan. Akhirnya ningkat tuh, tapi ningkat lama-lama ya kayak sekarang ini deh. Iya, sekarang 12 juta. Amin ya Allah. Amin. Tapi buat 12 kali. Bener banget. Aldi Tapi macam-macam ya. Ini Aldi yang gue kenal kan, ya dia nggak cuma nge-MC, dia manajer artis. Oh iya benar. Lu Banyak manajer banget duluan apa MC duluan sih, Di? Gue itu kerjanya kan dulu di travel agent, tapi gue nggak dapet hype-nya nih. Oh dulu berarti lu kerja di travel agent. Tukang jalan-jalan gue ya. tuh nggak dapet lah itu di travel agent. Pas udah masih kuliah atau udah lulus? Pas udah lulus. Travel agent tuh. 2004 gue selesai kerja di travel agent. Terus abis itu gue mencoba jadi asisten artis waktu itu. Asisten. Siapa artisnya? Vokalisnya The Groove. Teh Rika Ruslan. Lo mau nggak jadi manajer, tapi lo mulainya dari yang paling bawah dulu lah, jadi asisten. Karena kan manajer artis itu kan berat banget pekerjaannya sebenarnya. Tanggung jawabnya juga. Terus ternyata waktu itu dia ngeluarin album baru. Kurang hype lah karena idealis banget waktu itu albumnya. Jadi gue harus mencari pekerjaan tambahan waktu itu. Nah terus gue numpang tinggal sama teman gue, masih ada sampai sekarang teman gue gitu, sama Iwan Abdi. Gue numpang tinggal, terus gue ngeliat dia vokalis dari Malang. Gila nih anak rajin banget kerjanya, ya kan? Terus bangun subuh, terus udah gitu dia olahraga. Emang teratur banget hidupnya gitu ya? Teratur banget. Sementara gue bangunnya jam 9, jam 10 gitu-gitu. Dan gue numpang. Asli gue numpang. Sebangunnya ya? Numpang terus bilang sama dia, bilang ini, gue cuma sanggup bayar listrik doang ya, sisanya lo. Gue bilang gitu. Udah kita berjuang sama-sama gitu. Udah. Terus gak lamanya gue lihat dia kan bisa nyanyi ya. Jadi dia tuh rajin banget. Dia tuh bawa kayak CD rekaman suaranya dia masukin ke kafe-kafe. Zaman dulu kan gitu tuh, buat main reguler. Iya, ngasih itu. Terus dia gitu, itu tahun 2006 deh kalau nggak salah. Tahun 2006an gitu di Citos tuh lagi hype banget. Ada Skor, terus di bawahnya ada Bro Enko. Nah, Bro Enko itu tuh ada kayak semacam hari di mana ngebuka slot untuk anak-anak band nyanyi. Gitu. Hai buat Tania ya, yang punya Bro Enko. Terus gue sama teman gue kesana. Terus teman gue kan nyanyi di situ, ngasih CD itu. Terus gue bilang, gue ngapain ya, nyanyi gue nggak bisa. Oh lu sadar diri ya? Gue sadar diri. Apa nih kemampuan yang lu punya? Iya, gitu kan? Tapi itu penting sih gue rasa ya. Gue nggak bisa. Terus udah gitu, gue bilang sama si Tania waktu itu, belum ada MC kan? Gue mau dong MC di sini, gitu. Oh, lu mengajukan diri. Itu pertama kali lu MC. Tapi gak ada bayarannya. Cuman nasi goreng doang. Enggak deh, gue inget gue juga dulu nggak 2012 tuh ya? Sekitar 2006 2000 sebelum gue lulus deh, gue kan lulus 2000, jadi sekitar 2008an tuh gue pertama kali nge-MC tuh segitu tuh. Oh berarti itu 2008 150 ya, itu lumayan. Lumayan ya. Akhirnya lu akhirnya udah dia bilang bayar nasi goreng tuh. Bayar nasi goreng nih, udah gue di situ sama teman gue. Jadi pokoknya gue tuh selalu termotivasi lah sama si Iwan ini gitu ya, karena dia rajin, gue jadi nggak enak. Terus jadi malu sendiri ya? Jadi malu sendiri. Ketularan rajinnya. Terus abis itu udah kita nge-MC berdua. Tapi kan dia nge-MC cuma buat temenin gue doang gitu. Dia tetap dengan nyanyi-nyanyinya. Di atas ada Skor. Oke. Ada Skor. Iya. Ngadain juga event komunitas juga. Itu musik lah. indie tuh lagi nih. Gue naik ke atas, cek
gue naik ke atas, kenalan sama teman gue namanya Vivit, masih ada juga sampai sekarang. Hai Vivit. Terus udah gitu, lu punya event, mau dong gue MC gitu. Jadi kalau waktu itu tuh tanya sama calon-calon klien, bilang gue tuh udah sering banget lo MC di tempat lain. Bokis sedikit ya, Bo. Bokis sedikit demi kebaikan nggak apa-apa dong. Udah gue MC di sana waktu itu tandemannya sama Ernest. Ernest Prakasa. Ernest Prakasa, ya kan? Namanya dia ditulis, nama gue enggak. Apa gitu kan. Udah, tapi itu nggak ada bayarannya kata Vivit gitu kan, kata orang skor. Nggak apa-apa lah, yang penting gue Ernest waktu itu juga masih baru, masih belum terkenal lah, 2006-2007 gitu kan. Terus sampai dia merasa gue MC-nya layak, nama gue ditulis Ernest dan Aldi Tama gitu. Ketemulah di skor, tiba-tiba ada event Area Magazine, majalah lokal Jakarta yang waktu itu lagi hype banget, ngangkat tentang berbagai macam tempat-tempat hype yang ada di Jakarta. Waktu itu mau ulang tahun, ya kan? Ulang tahun di 2008 tuh, 2008 ulang tahun, itu gue masih belum dibayar juga tuh, nge-MC 2 tahun gue gak dibayar coy. Ya ampun, lama ya. Tapi kan pengorbanannya worth it. Gue ada Tante Siska, Tante Clara. Gue kan lagi lama juga Tante Siska ya. Lagi imut banget ya, lagi berondong emasnya. Berondong. Jadi waktu itu supply itu jalan terus. Enggak, itu bercanda ya. Nah terus gue punya pekerjaan yang lain ya kan. 2008 orang Area Magazine, Hidayat Pane, dia bilang sama gue ada event ulang tahun nih. Mau nggak lo? Gue butuh 5. Gue lagi butuh MC tambahan 1 lagi. Karena ulang tahun gue yang ke-5. Oh, jadi MC-nya 5. MC-nya 5. Siapa aja MC-nya? Gue bilang gitu kan. Indra Bekti, Fla, Ayu Dewi, Meli Munial. Udah berapa tuh? 4. Ya kan? Aldi Tama. Tinggallah si anak bawang ini. Ya kan? Suatu kehormatan dong. Hajar. Berapa budgetnya? 2 juta. Itu budget pertama lo? Budget pertama gue. 2 juta keren juga lo. Tahun berapa? 2008. Wah gila, jauh banget sama gue. Iya. Sekarang 1,5 aja gue ambil. Ya kan kalau jadi harus 2 fleksibel. Juta. Jadi 2 juta. Nah, kita berlima MC di situ, ya kan? Tapi sebagai gue anak bawang, sponsor itu nggak tahu siapa gue. Yang lainnya disupport baju. Sponsornya waktu itu Levi's. Waduh. Lo enggak? Gue enggak. Lo pakai Wrangler? Gue beli celana Levi's dong. Lo beli saking nggak pengen malu gitu ya? 1,5 juta. Masih cuan 500.000. Masih cuan 500.000 rupiah ya. Fotonya ada tuh. Itu sejarah banget tuh. Setelah itu terbuka lah. Langsung koneksi jalan. Bagus juga. Mouth to mouth ya. Mulut ke mulut. Terus gue ya mulai ada gue ciri khasnya apa, daya jual gue di mana, ya kan itu penting banget. Iyalah. Ya kan, benar. Buat supaya beda sama yang lain gitu. Seru banget ya. Tapi berarti kan lu nggak cuma MC kan, lu jadi manajer juga. Waktu itu udah berjalan sebagai manajer. Udah, gue dari manajernya The Groove itu dari tahun 2007. Jadi lu manajer dulu baru lu jadi MC, istilahnya nih bisa dibilang. Iya, jadi nggak manajer doang. Jadi waktu itu karena gue ada di industri musik jazz, terus gue bikin event. Gue bikin event, ngasih ide event ke mall-mall yang ada di Jakarta. Kreatif juga ya. Iya. Karena sekarang kerjaan satu doang kan enggak lah. Enggak cukup lah zaman sekarang. Ini Aldi aja yang masih single itu udah mikirin multi job. Buka blowjob ya. Ya ampun. Kita kepikiran ya. Kita nggak ada kesono loh. Kita nggak ada arah-arah. Emang giliran nggak dipancing. Gitu-gitu. Dia ngasih umpan. Iya. Lagi hawar-hawar nih kayaknya nih sama lakinya nih. Pantesan bulunya rontok lagi birahi. Kucing kali. Jadi nih emang harus multi job ya kalau. Tapi emang pada masanya, ya apalagi awal-awal kita nge-MC kan pendapatnya kita belum stabil, ya kan. Kita nggak mungkin ketergantungan sama satu MC, satu pekerjaan aja, ya kan. Akhirnya ya udah nge-MC tuh siapa lagi nih? Kan misalnya nge-MC lo di weekend doang, hari-hari lain kan lo juga harus ngisi dengan yang lain. Benar. Gitu. Tapi kalau gue sih mikirnya waktu itu lebih ke status. Jadi gue kan ngajar juga. Ngajar itu nggak sengaja gara-gara ada yang nyari guru bahasa Inggris buat anak kecil, buat anak-anak TK lah. Ya udah sekalian, jadi gue nge-MC sambil ngajar. Terus ada juga yang nawarin kerjaan kantoran. Gue nggak mau awalnya, cuma
karena kayak kejebak gitu kan, ada di situasi yang kayak aduh gue kalau gue tolak gue songong banget nih kayaknya. Jadi terima aja gitu. Akhirnya gue terima. Ternyata pas gue terima di kerjaan alat berat itu, jadi gue di perusahaan alat berat itu yang ngebuka jalan gue untuk dapetin klien yang levelnya jauh lebih tinggi. Kan gue kan lebih ke waktu itu kan lebih ke bola, lebih ke yang MC di hangout places lah ya, which is bayarannya kita tahu lah untuk yang MC apa sih namanya tuh, entertain gitu ya, yang di hangout places istilahnya apa ya, pokoknya yang MC hore-hore aja sih sebenarnya. Iya, hore-hore doang istilahnya. Ya kalau misalnya yang klien-klien gede kan itu lebih ke formal. Nah, dari situ karena perusahaan gue tahu ternyata gue juga MC. Biasa nge-MC. Jadi setiap kali ada acara corporate, gue lah yang dinaikin untuk jadi nge-MC. Dibayar. Tapi dibayarnya enggak gede, enggak sebesar waktu itu MC artis yang mereka hire. Biasanya gue cuma diganti transport, cuma gopek waktu itu dibayar. Tapi lumayan sekalian belajar, terus dibayar juga gitu kan. Gue sering diajak sama IO itu, otomatis kan IO yang pegang juga IO Bonafit dong. Benar. Waktu itu Podium. Nah ini nama IO-nya. Hai Podium. Nggak bosen nih. Dia ngajakin Tia mulu. Iya. Mas Yudi dulu tuh. Mas Yudi sehat. Iya, kabar Mas Yudi udah lama. Mas Yudi butuh laki nggak nih, kita berdua lo bisa lo ya. Iya, tenang. Saya budgetnya 1 juta di bawah Asmi. Lebih murah ya. Terus akhirnya dari sana. Akhirnya dari situ Mas Yudi ini suka ngajakin gue, Ti lu Sabtu Minggu bisa kosong kan? Karena kosong kan. Kan dia taunya gue Senin sampai Jumat kerja kantoran kan, sambil kuliah juga lagi waktu itu. Wow. Sambil kuliah, sambil nge-MC, sambil kerja juga. Nah Sabtu Minggu diajak lah, suka tuh sama dia, diketemuin sama Obi, terus sama Freddy, maksudnya sama MC off air yang udah senior lah. Nah dari situ jadi ya karena ketemu partner baru, dia ngajakin MC, nawarin, terus ketemu lagi IO. Ya dari situ justru ternyata ini gak terduga sih. Berarti intinya adalah walaupun lo tidak suka kantoran, lo tidak menyesali waktu itu lo masuk ke kantoran lagi ya. Karena ada hikmahnya ternyata. Hikmahnya dari situ, gara-gara gue masuk kerja kantoran walaupun cuma 1,5 tahun, itu membawa gue naik level. Gue juga banyak sih dengar cerita kayak Tora sebelumnya ternyata di PNS. Gofar juga pernah kerja di kantoran. Akhirnya mereka nggak keluar kan. Di agensi juga. Nah, sempat jadi model, terus kerja di agensi terakhir. Abis itu ditawarin film arisan waktu itu. Dan akhirnya booming dari situ kan. Booming dari situ. Maksudnya berarti adalah kalau misalnya Pak RT Bu RT ini sedang tidak nyaman dengan pekerjaannya sekarang, ya nggak apa-apa. Siapa tahu tapi sambil kejar gitu ya. Apa yang passion lo sambil berjalan, jangan dilepas. Lu gak ada kerjaan, udah gue lepas aja, gue mau passion gue. Itu tapi menurut Asmi, dalam satu kondisi lo akhirnya mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion lo gak sih? Pernah gak lo kayak gitu? Ya kayak gue tadi kan itu bukan passion gue banget kan, kerja kantoran. Pernah kan? Gue di kantoran juga pernah. Oh pernah kantoran. Di media buying. Tapi masih advertising juga sih. Yang di Surabaya. Yang di Surabaya dan juga di Jakarta juga pernah waktu itu. Gue juga merasa tidak nyaman, tapi karena kebutuhan gue harus, ya gue jalanin. Sekarang lo kerjanya apa aja nih? Gue sekarang MC di TV, presenter, terus kadang-kadang banyak kan juga lu jobnya. Terus gue juga kadang-kadang jual suara VO talent. Nah itu dia tuh, gue mau VO nggak bisa, cadel. Emang dunia nggak adil buat gue. Nanti kan ada karakter. Ada juga sekarang karakter nggak ngaruh sekarang mah. Kalau zaman dulu memang penyiar itu. Mana kontaknya apa? Gue hubungin sekarang. Memang ya Aldi kelebihannya itu dia jemput gercep. bola. Gercep ya. Kalau gue masih thanksin. Gue juga kayak gitu. Makanya orang tuh ada kelebihan kekurangannya sih. Iya. Bener ya. Gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya dulu sekarang lo ngerasa nih bukan passion gue nih, gue harus keluar dari zona nyaman atau gimana, lo jalanin dulu sambil lo asah skill lo. Jadi kalau menurut gue jangan kerja mati-matian, tapi asah skill lo mati-matian. Iya nggak sih? Ada isinya nih. Ada isinya kan. Iya. Ini kayak gara-gara minum apa sih dia tadi? Le mineral. Le mineral. Iya. Tapi bener sih, gue itu walaupun gue nggak suka, kayak gue waktu lagi sekolah di Tata Boga perhotelan, sebenarnya tuh gue dari kelas 2 udah merasakan nih kayak gue udah kebaca nih karirnya kemana gitu. Tapi ya udah gelutin aja dulu, maksimalin, maksudnya maksimalin untuk gue berprestasi lah, bisa dibilang begitu kan, untuk dapetin yang terbaik. Nah dari gara-gara situ kan gue jadi dapet nilai yang membawa gue dapet beasiswa ke broadcasting. Tapi buktinya Tata Boga itu membuat lo terbukti sampai sekarang. Sekarang dia jadi presenter masak, dia kepake. Bisa kepake Banget. Tapi dia bisa masak nggak?
Bisa kan dia? Ya kan gue dulu sekolahnya tata boga, lebih ke kitchen kan. Lebih ke kitchen. Sekarang syuting kitchen dia malah paling jago dari chefnya, lebih jago. Itu bener. Jadi gue di MNC itu, kenapa MNC jadi seneng walaupun gue nggak mau jadi in-house, tetap freelance. Karena bayarannya lebih gede. Karena memang Tia punya skill yang lengkap lah. Jadi mereka hemat, nggak bayar chef. Karena gue bisa sendiri. Jadi sebenarnya hikmahnya adalah ketika lo masih muda, ya, lo jangan ragu untuk mencoba segala sesuatu. Segala sesuatu lo coba. Skill yang ada gitu. Walaupun lo nggak suka, tapi lo telan aja dulu. Siapa tahu di kemudian hari kepake, cuy. Betul banget. Kayak gue juga sempat mikir, teman-teman gue aja nih pas ngeliat gue jadi MC, ya percuma dong lo sekolah masak jauh-jauh sampai ke Kuala Lumpur dulu kan. Karena emang bener gue bisa dibilang sekolah masak sampai ke Kuala Lumpur dong. Iya betul. Nanggung lah gitu kata orang ya. Iya, pas teman-teman gue sering nonton gue lagi bawain acara masak, baru mereka kepake juga ya akhirnya ilmu lu Iya, pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya banget. Betul. Nah, tapi ngomongin skill gitu ya, kan pasti ada yang namanya gengsi ya. Kalau misalnya kita udah nyampe karir MC lo di titik tertentu gitu ya, lo masih mau nggak sih ngerjain yang lain? Masih lah. Masih dong. Masih lah. Masih. Lo sekarang kerjain apa aja kalau sekarang nih? Dapetin duitnya dengan cara apa? Waktu awal nih, sekarang ini. Iya, maksudnya yang sekarang awal-awal pandemik nih, awal-awal pandemik itu kan pasti agak bergejolak dong. Jadwal off air yang biasanya lumayan seminggu sekali pasti ada lah. Gak mungkin. Bohong banget tau dia. Bohong banget dia. Di masa-masa jadwal paling padat di masa-masa kayak gini aja. Dia masih padat loh. Kita lagi bengong-bengong, lagi ngapain? Besok gua nggak bisa syuting. Iya, dia mah banyak banget. Makanya gue tuh selalu menganggap kalian tuh senior gue. Ya ampun. Karena kalian tuh lebih dulu di dunia ini. Gue sungkem aja lah. Enggak ada senior sih menurut gue. Kita pun dari orang yang baru itu bisa belajar. Tapi kalau gue selalu menganggap diri gue. Belum selesai. Iya, oke, baik. Kan kita MC semua jadi rebutan ngomong. Pekerjaan apa yang akhirnya lo tetap jalanin untuk dapetin duit? Itu gue sempet jualan lah, kayak jualan karena waktu itu high demand-nya lagi masker, ya gue jualan masker bahan waktu itu kan yang gue jual. Terus singkong. Singkong gue jual sampai istilahnya kan gue ada usaha sampingan lah ya. Gue jual di tanahnya itu yang 2000 meter itu. Yang berapa hektar itu ya? 3 pengki. Iya. Itu maksud gue tetap jualan. Emang sih pasti ada gila ya MC Mentor masih jualan singkong, ya nggak apa-apa kali, Bo. Pasti orang ada, halal ya. Gue bilang ya selama masih halal. Bener. Kalau awalnya kan gue nggak kepikiran sama sekali. Emang sih pas ada orang ngomong gitu, jadi kayak kepikiran aja. Iya juga ya, kok gue jualan begini. Tapi gue balik lagi, lah. Tapi gue pernah denger deh, kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Kalau lu mau jadi sukses tuh lu harus punya 7 penghasilan beda. Kalau nggak salah ya. Oh gitu. Gue pernah ini baca kata siapa? Gitu. Tika ada. Bisono. Bukan. Nggak beneran deh. Coba sebenarnya tuh kerjanya apa sih Tika Bisono? Psikolog iya, konsultan pendapatan, kasih tips iya. Mary Riana. Kalau nggak salah tuh begitu. Kalau lo mau sukses lo harus punya 7 penghasilan berbeda. Kalau nggak salah ya. Jadi gue aja baru berapa penghasilan sih, belum banyak lah. Harus kita perbanyak lagi, dagang kayak apa kayak. Betul. Tapi kalau sampai di Islam memang katanya berdagang ya. Itu emang gak ada matinya. Benar banget. Jadi minimal lo harus berdagang sekecil apapun, yang penting punya lo sendiri gitu. Betul. Kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau pekerjaan sebagai MC tuh turunannya tuh jadi banyak ya. Banyak banget sih? Karena jadi MC kan ketemu sama banyak orang, banyak karakter dan juga banyak potensi-potensi yang bisa kita ambil untuk pekerjaan. Linknya random banget loh kita. Linknya random banget gitu, ya kan? Terus ya itu dia, jangan gengsi. Jangan gengsi, bener, jangan cepet puas. Yang tadi gue bilang, gue kenapa nganggap semua orang tuh senior gue suka ngeliat orang yang lebih di atas gue, karena gue nggak mau gue dagu ke atas gitu loh. Bawa biarpun perut ke depan, tapi jangan sampai dagu ke atas. Tapi karena belajar bisa dari siapapun lah kalau menurut gue. Banget. Ini alhamdulillahnya sih gue selama gue berkarir ya, maksudnya dari awal gue mulai berkarir itu tuh gue banyak dikasih cerminan sih, banyak dikasih cerminan yang nggak boleh begitu ya, kayak contoh ngambil jadwal kayak nggak boleh mentang-mentang dapat yang gede, yang udah deal duluan yang lebih kecil lu cancel kayak gitu. Itu siapa sih? Attitude. Berarti attitude ya? Itu siapa sih? Ada pokoknya. Nah itu maksudnya ngasih cerminan sih. Tapi gue pengen tanya dulu sama lo ya. Lo ini ngomongin star syndrome ya. Kan ada masanya di mana karir kita lagi tinggi-tingginya nih. Kita nggak bilang sekarang kita rendah, enggak gitu. Lagi tinggi-tingginya. Masa-masa itu lo ada semacam sindrom nggak sih?
Gue sih gue ngerasa belum ada di karir puncak gue sih. Ya, tapi kan lo udah di TV, lumayan. Belum sih kalau gue belum ngerasa. Kalau makan rendah ya. Serius gue belum ngerasa gue. Enggak, maksudnya kayak lo kan lagi jadwal kemarin padet banget tuh, bisa sebulan 27 episode kan paling dikit tuh. Wow. Maksudnya, tiba-tiba lo belagu aja gitu. Enggak, gue nggak pernah lupa teman. Iya ampun. Luar biasa loh. Bukan, karena emang gue ngerasa gue tuh nggak suka digituin. Gue nggak suka sama Star Syndrome, jadi gue nggak bakal gituin orang. Kalau lo pernah nggak? Karena gue pernah. Kalau bisa aja sih nih. Nah itu dia. Itu manusiawi banget. Iya manusiawi. Jadi tapi apa yang ngebuat lo ngerasa begitu? Ada masanya. Dimana gue sosok jadi kayak perfeksionis gitu loh. Gue tuh bukan siapa-siapa memang at that time gitu. Cuman gue waktu itu tuh masanya gue gampang banget dapat pekerjaan gitu. Nge-MC di mana-mana gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba ada aja nemu-nemu yang misalnya mic-nya rusak, gue jadi bete. Gitu-gitu. Iya. Terus tiba-tiba dapat teman-teman stage crew yang baru-baru, terus mereka gelagapan, gue kesel gitu. Ada masanya lagi kayak gitu gue. Itu sebenarnya sih tragedi gue banting mic juga ada masanya juga. Seriously. Pernah, gue tuh pernah. Itu dulu ya, yang sekarang udah enggak, Aldi baik banget orangnya. Dulu ada gue nge-MC sama lah ya, event-event lapangan-lapangan gitu, ya kan. Mic-nya mati nyala. Gue kesel, gue banting. Tapi gue kesel juga sih kalau jadi lu. Gue keselnya tuh karena kalau lu nggak nyiapin kan sih yang gitu ya. Tampil di depan nih, iya, gitu. Kok jadi gue yang dibikin malu. Sebenarnya menyikapinya juga nggak boleh gitu kan. Iya. Itu sih bukan Star Syndrome kalau menurut gue itu teknis. Itu jenuh kalau menurut gue. Jenuh kali ya. Jenuh karena lo jenuh nih. Jadi lo kayak udah mulai nggak menghargai dengan maksimal profesi lu, jadi lu menggampangkan. Kalau menurut gue sih itu jenuh sih. Menurut gue nggak Star Syndrome, itu mah emang teknis. Jadi dia kesel kalau Star Syndrome tuh lu dipanggil jalan nggak nengok, baru itu Star Syndrome. Enggak lah itu. Lo pernah di masa kayak gitu nggak? Alhamdulillah sih enggak sih, tapi ya itu maksudnya gue sering lihat cerminan nih, kayak gue nggak sengaja misalnya ngeliat lo kok lo jadi kayak gampang emosi, maksudnya berarti nggak bagus ya. Tiba-tiba belagu aja gitu ya. Banyak cerminan sebelum gue melakukan hal itu untungnya. Jadi misalkan sebelum gue Star Syndrome, gue melihat orang yang Star Syndrome dan itu nggak bagus. Berarti nggak boleh Star Syndrome. Kayak gitu-gitu. Gue tuh bersyukurnya tuh banyak dikasih cerminan dulu sebelum gue ada di posisi itu. Sama palingan kita kan bekerjanya berdasarkan networking ya, yang baik ya. Jadi mungkin pelajarannya itu sebisa mungkin kita punya komunikasi yang baik sama orang-orang. Nah benar. Buat Pak RT Bu RT juga nih pentingnya silaturahmi. Jadi temenan sama siapapun, siapa tahu itu ada peluang ya nggak sih? Betul. Karena kan di kita nih networking penting banget dan gue ngerasain gue paling lemah di networking. Makanya gue ngerasa job gue segitu-gitu aja, ibarat kata kok nggak yang terlalu gimana-gimana karena tuh gue ngerasa kekurangan gue di situ di. Tapi kan dia di TV ya. Tapi nggak ngaruh. Kan? Tetap harus kita jemput bola menurut gue. Jadi gue selalu kayak gue butuh manajer, gue sotoy gitu kan. Padahal sih gue alasan aja, gue bisa sendiri sebenarnya. Cuman guanya Alah gue dulu pernah di manajernya malah dia yang MC. Saya aja lebih murah nih katanya. Males sih. Aduh. Siapalah itulah namanya. Intinya gini, kita jangan putus asa. Bener. Semuanya untuk memulai satu pekerjaan yang baru, ya kan, usaha yang baru pasti berdarah-darah banget. Berdarah-darah banget. Yang penting gini kali ya, kenali diri lo sendiri deh, kekuatan lo apa, kekurangan lo apa. Siapa tahu lo suka kalau ngikutin iklan. Gue dulu suka gitu loh. Gue suka ngikutin iklan di TV. Misalnya ada iklan gudang garam, gue ikutin suaranya. Pria punya selera. Lama-lama kan gue jadi bisa. Ternyata gue punya bakat VO nih. Gue latih. Sekarang kepake jadi duit. Kok coba kalau gue ngomong pria punya selera. Kayak gitu-gitu. Tapi sekarang tuh ada kayak gue aja VO itu karakter gue tuh ya karena suka dengan cheerfulnya. Jadi memang sengaja diambil tuh. Kalau orang kan identik voice over harus yang suara bulat, ngebass, garing, renyah. Maksudnya yang bener-bener perfect banget. Sekarang enggak ya? Enggak juga, kayak gue beberapa dapat VO talent pun ya karena mau cari karakter cheerfulnya, bukan yang nyari bagusnya, yang buletnya, apa adanya. Gitu. Iya, jadi jangan
kayak Aldi merasa cadel. Wah, kayak gue sih VO nggak mungkin. Jangan sih menurut gue. Rico Ceper cadel jadi penyiar. Iya makanya. Tapi ya itu dia. Sekarang udah berubah lah, sekarang dunia lah ya. Udah fleksibel ya. Apapun sih, apapun yang sekarang lo lagi gelutin, maksimalin aja. Misalkan dulu kok gue kayak kejebak banget di profesi yang bukan gue banget. Lu bener-bener maksimalin aja di situ. Siapa tahu dari situ lu menemukan jalan untuk peluang ke profesi yang lu inginkan. Kayak gue kemarin kan, gila. Siapa yang nyangka gue masuk kerja kantoran justru di situ gue mendapatkan naik level gue. Dan jangan sungkan kayak Aldi tuh nawarin diri sendiri. Ini sih gue harus belajar banget sih ini. Karena Aldi tuh memang dia bakatnya soalnya cocok jadi manajer karena dia begitu. Soalnya networkingnya bagus. Gue kondisi keuangan gue lagi parah banget cuy. Tapi jadi kan ada di asli. Banyak juga loh orang yang kepepet. Kondisi keuangan banyak juga yang kondisi keuangannya kacau tapi dia di rumah main game. Maksudnya kan harus dicontoh, banyak-banyak mencontoh orang-orang yang kayak Aldi gini loh. Harus gercep ya. Harus gercep, ambil peluang. Buka tembok ya pada masanya gue mau buka tembok banget. Bener banget. Sama satu lagi nih. Apa tuh? Pasti ketika lo udah mendapatkan karir yang lo inginkan, itu ada godaannya. Nah, seks, tahta. Beda-beda godaannya. Narkoba, ada yang narkoba, ada yang cewek, ada yang apa lagi, beda-beda. Macam atau kalau lo yang mana? Iya. Kalau gue pernah terjebak ya di obat-obatan. Gue lemahnya di situ. Di obat-obatan. Sama. Kayak Panadol, sesuatu yang harus dibanggakan banget tuh kayaknya. Ya enggak. Tapi udah pada enggak kan? Enggak. Angin minggu ini enggak. Emang orang tuh beda-beda kelemahannya. Tapi godaannya ketika kita lagi merintis banget dan karir kita tiba-tiba ada di yang kita inginkan, pasti kita pengen balas dendam dong. Benar. Dulu gua enggak bisa begini gitu kan. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi kan malu sama umur kan, hidup itu berproses. Betul. Ya kan? Karena cukup tahu aja. Betul. Kalau nggak Tuhan, polisi nanti yang negur. Bener banget. Jangan sampai lah kayak makanya, gitu. Jangan sampai. Emang apa sih lu? Godaannya tuh banyak. Kalau lu godaan lu apa? Kalau gue waktu itu godaannya godaannya tuh laki-laki nakal. Nakal pakai C ya. Belanja kali ya. Mungkin belanja yang enggak perlu kali ya. Enggak, bukan belanja yang enggak perlu. Jadi gue kan udah ada di posisi ini ternyata karir ini nih enak banget nih buat gue dan gue suka explore dan belajarnya nggak pernah berhenti kan kalau di posisi kita kan. Tuh gue udah suka banget. Nah, gue ada di posisi gue masih polos banget tuh dulu ya dengan sebuah instansi lah ya. Itu indikasi dia tuh kalau ngomong tuh abu-abu ya, nggak bisa gitu ngomong gitu nyebutin langsung nama ya, gitu. Nggak bisa lah. Jangan dong. Instansi ini adalah apa? Instansi lah pokoknya sebuah instansi ini tuh ada salah satu pejabatnya itu menawarkan gue uang belanja. Wow, jadi aneh-aneh ini ceritanya. Iya kan gue nggak ngerti kan dulu. Maksud gue tanya dong. Ya? Gue tanya ini buat maksudnya apa? gue dikasih duit seamplop tuh gepok kan, segepok gitu. Uangnya 100 ribuan semua. Dia ngasih gue nih buat kamu. Terus gue nggak ngerti kan itu maksudnya dalam situasi event, dalam situasi kita lagi ada projectnya emang panjang sih dan keluar kota terus. Gue nggak ngerti. Gue langsung tanya ini duit apa ya? Ya duit buat kamu belanja aja. Gue masih polos banget sumpah. Gue waktu itu dia butuh manajer nih orang. Iya makanya. Terus gue langsung gini, digelutin aja lagi lah. Itu dia susahnya. Gue langsung gini, loh ini maksudnya buat belanja apa? Buat belanja kostum. Karena kan syuting juga kan, buat wardrobe. Ya terserah kamu, buat kamu belanja aja. Belanja dari apa? Si Om nih, Om Pimpa namanya. Dari Om Pimpa Alayum Gambreng lah ya. Which is dia adalah klien gue. Gue menghormati dia kan. Ya, lu ambil. Nah gue awalnya nggak gue ambil kan Pak, saya udah dikasih udah disiapin wardrobe. Iya nggak apa-apa kamu biar karena kan kita panjang. Dia maksa. Akhirnya mau nggak mau diterima. Akhirnya karena pikiran gue emang dia nyuruhnya buat beli kebutuhan kita syuting, ya dan dia memaksa, ya gue langsung sebelum ngambil tuh. Tapi bener ya Pak, ini emang buat beli kostum kan? Iya terserah kamu buat beli apa. Awalnya tuh bener-bener ya udah buat beli kostum. Ya udah Pak nanti saya beliin kostumnya deh buat syuting sesuai yang tema kita. Nah gak lama kok dia ngejapri gue mulu. Wah justru itu jebakannya. Dikasih berapa waktu itu ingat gak? Lumayan 10 juta ada? 2,5 juta tahun 2005. Fee-nya berapa? Gitu. Fee-nya sama segitu?
fee-nya kan kontrak untuk satu project. Untuk satu project tuh sekitar kurang lebih 1 bulan. Coba lu maintain. Berarti lu sekarang udah gak jadi MC lagi. Jadi ibu-ibu pejabat. Enggak, kalau di maintain dia tinggal di Kalibata sekarang. Iya. Kalibata City. Tapi hikmahnya adalah karena Tia tidak tergiur. Standar ani-ani itu Kalibata City sih. Mau di mana lagi coba? Iya betul. Tapi karena Tia menolak itu jadi jobnya tuh banyak dan berkah. Nah, alhamdulillah. Betul. Maksud gue dari situ kan ketika gue tahu, wah ini indikasi nih kan, gue langsung yang minta maaf kan, Pak, maaf Pak, kemarin baju ya maksudnya intinya gue kasih tahu kemarin itu gue profesional lo ngasih gue duit, gue beliin baju emang untuk kebutuhan syuting, jadi bukan ada kebutuhan lain gitu. Dan udah dari situ gue yang setiap kali dia ngejapri ya gue balasnya pun profesional. Lagian juga anak-anaknya transfer itu ngasih duit ya. Iya. Om itu ya. Jadi om itu masih still alive nggak sekarang? Masih hidup nggak? Nggak ada. Om. Kita aja om lebih membutuhkan om ya. Ayo dong om, dan duit om. Itu kalau misalkan gue tergoda ya. Ih banyak kayak nawarin gue. Udah lu temenin dia makan aja, mercy aja. Kalau cewek sih itu lebih riskan. Kalau gue ada di posisi Tia misalnya nawarin cewek belum tentu gue tolak dan gue mungkin gue akan terbuai. Nah gue makanya gue tuh selalu ngambil. Emang lo nggak tahu fungsinya kondom itu apa ya? Nggak selalu semua harus diselesaikan dengan kondom dong. Nggak hangat. Coy. Serius, gue tuh sampai yang pernah udah lu temenin presidir sebuah perusahaan itu suka banget sama gue sampai yang asistennya dia tuh temenin aja lah dia makan, lu mau mercy aja pasti dapat. Ya ampun. Banyak tahu temen gue. Lu kok tolol banget sih jadi perempuan. Kena Ivan ya gue ya. Iya pasti jadi manajer ya. Nggak boleh gitu, justru karena itu dia itu sekarang jobnya lancar dan yang penting berkah ya. Itu dia. Jadi kalau yang namanya karir itu pasti ada godaan. Benar. Siapa tahu kalau gue terima gara-gara nih misal nih ya, gue terima saat itu yang ditawarin mercy lah gitu. Iya. Karir gue berhenti dari di situ bisa jadi cuy. Oke. Makanya gue tuh selalu berpikiran positif kalau mungkin gue belum dikasih banyak jadwal, kalau gue dikasih banyak jadwal gue belagu kali atau gimana gitu. Bersyukurnya siapin aja diri gue dulu, ntar kalau udah siap juga Tuhan ngasih. Bener, dia tuh bijaksana banget ya. Iya lagi bener otaknya. Kalau Aldi gimana nih? Apa? Lu belum kasih kata-kata mutiara untuk karir buat Pak RT Bu RT. Ya intinya sih kalau dari gue cobaan, tips-tips apa, kiat-kiat apa kan lu kan orangnya. Peluang itu datang bersamaan dengan cobaan-cobaan yang lain. Kalau kita persistence ya, konsisten dengan apa yang kita mau, ya kan? Pasti kita bisa menghalau segala macam cobaan-cobaan dan godaan-godaan. Amin. Gitu. Berkarir itu adalah untuk menafkahi keluarga. Ya. Jadi pastikan uang yang dinafkahi itu untuk lo nafkahi ke keluarga itu adalah uang halal. Halal. Ya udah, nanti kita ngebahas hal-hal seru lainnya di episode selanjutnya. Betul sekali. Kan? Terima kasih, jangan lupa follow Instagram kita di @KDRK Podcast. Betul. Bener ya? Betul, dan semoga yang lagi berjuang untuk menggapai cita-cita semangat. Cayo. Ketemu lagi di KDRT. Kisah dalam rumah tangga.